Selamat pagi teman-teman dan selamat tahun baru saya ucapkan di awal tahun 2022. Saya akan membacakan warta kita untuk hari ini. Kebaktian kita hari ini dipimpin oleh Saudari Giovanni. Yang kedua, besok tanggal 2 Januari 2022, kebaktian dan perjamuan kudus jam 8 pagi di gereja dan YouTube. Yang ketiga, untuk kebaktian onsite masih tetap harus mendaftar ke Saudari Yuni, dengan syarat antara lain sudah divaksin minimal 1 kali, berumur antara 12 sampai 70 tahun, dalam keadaan sehat pada saat akan mengikuti kebaktian. Bila berhalangan hadir, mohon memberitahukan paling lambat 1 hari sebelum hari kebaktian, agar slot dapat diberikan ke jemaat yang lain. Terima kasih. Umat Tuhan, selamat tahun baru. Puji dan syukur kepada Allah kita yang menghiraukan dan memelihara kita dengan kasih-Nya yang besar, hingga tiba di hari pertama di tahun yang baru. Seperti fajar yang mengusir gelap, demikianlah Allah mengobarkan jiwa kita dengan sukacita pengharapan. Dari gereja maupun dari rumah kita masing-masing, mari padukan hati bersama umat Allah dan segenap ciptaannya. Puji Khalik yang menciptakan hari yang lalu dan hari depan. Mari kita menyanyikan pujian kita dari NKB 42. Kita akan menaruh tangan kita di dada. Fajar menyingsing. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sini itu angin. Ini enggak angin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga.
Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. He was like, here you go. Thank you. I love broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Di manakah kita dapat menjumpai Tuhan? Mungkin jawaban kita beragam. Ada yang menemukan Tuhan di ruang cuci, dalam saat teduh pagi, atau dalam kesibukan setiap hari. Kita menjumpai Tuhan di berbagai tempat dan dalam berbagai cara. Namun, pernahkah kita menemukan Tuhan dalam diri sesama yang dianggap rendah dan hina? Sebab demikian juga Allah telah menghiraukan dan menghitung kita dalam kerajaan-Nya. Meskipun kita tidak pantas memperolehnya, bukan? Bukti cintanya mewujud dalam diri bayi Yesus, yang menjadi juru selamat manusia, melayani dan berkorban bagi kita. Maka, marilah kita membuka tahun yang baru ini dengan menghayati pesan dan kehendak Allah lewat tema, Yesus, Allah yang menghiraukan. Kadangkala kita abai atau berpura-pura di dalam hati. Kasih kita pada sesama cenderung tidak tulus dan penuh perhitungan. Padahal Tuhan ingin kita justru menemukan Dia di dalam diri sesama. Dalam diri sesama yang dianggap berbeda, hina dan rendah, dicibir dan disisihkan. Mari berdoalah dan mohon pengampunan Allah. Umat diberikan kesempatan untuk doa pribadi. Ya Tuhan Allah kami bersyukur sebab Kau menghiraukan kami, orang yang berdosa ini. Engkau menerima kami, meskipun kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu. Namun sebaliknya, kami kerap memperlakukan mereka yang kami anggap tidak masuk hitungan dengan tidak adil. Kami mengecewakan, melukai, atau justru mengabaikan mereka yang kami anggap tidak setara dengan kami. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk menurut teladan-Mu, melihat kelemahan, kekurangan, dan kehinaan, justru menjadi cara untuk berjumpa lebih intim dengan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin.
Berita anugerah. Tuhan menyambut setiap orang dengan sungguh mengakui dosanya. 1 Kolose 1 ayat 13-14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita naikkan pujian, nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Yang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersyukur Tuhan, Engkau setia terhadap kehidupan kami, Engkau memelihara kehidupan kami, hingga hari ini pun kami dapat bangun kembali, dan kami dapat bersekutu bersama melalui pertemuan Zoom ini. Saat ini Tuhan, di dalam persekutuan ini, kami pun hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur, di mana setiap firman yang boleh kami dengar dan baca, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, pimpinlah hamba-Mu mohon Tuhan agar Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar setiap kata yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu dapat sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang memelihara kehidupan kami. Amin. Ya, bacaan pertama terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia
Bacaan kedua terambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dipelajari dari Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Selamat pagi, selamat tahun baru bagi saudara-saudari dan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita di tahun yang baru ini, di tahun 2022 ini. Apa yang biasanya identik ya atau sering dilakukan oleh orang-orang pada umumnya saat tahun baru. Nah, saya yakin paling umum adalah hal yang paling umum dilakukan adalah salah satunya membuat resolusi. Yang dikenal ya, resolusi, rencana hidup ke depannya bagaimana. Bahkan bisa jadi segala resolusi yang kita pikirkan ini dicatat gitu ya, dicatat menjadi sebuah harapan atau janji seseorang gitu ya, janji kita untuk melakukan tindakan perbaikan diri yang dimulai dari hari pertama tahun baru ini. Mungkin setiap kita juga sudah membuat resolusi secara pribadi. Kita punya, kita buat, berharap tahun ini lebih baik, kita lebih meluangkan waktu untuk keluarga misalnya, memulai usaha baru, dan lain sebagainya. Walaupun tak sedikit juga ada orang-orang yang menjadi penuh keraguan gitu ya, dalam memulai pergantian tahun, dalam memasuki tahun yang baru. Karena mereka merasa masalah yang dihadapi dari tahun sebelumnya juga sama, tetap hadir di tahun ini. Masalah di tahun kemarin masih dibawa juga di tahun ini. Ataupun mulai takut dengan segala misteri kehidupan yang akan terjadi di tahun yang baru ini. Sehingga merasa bahwa tahun baru hanyalah pergantian angka. Lebih dari itu. Seperti juga yang diungkapkan dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara-saudara, pernyataan Pengkhotbah ini merujuk kepada situasi dan kondisi batin manusia. Apalagi ketika berhadapan dengan masa depan yang tak menentu, yang tidak tahu kapan berujungnya berbagai kemelut pergumulan di dunia ini, berbagai persoalan yang kita hadapi, baik mungkin kita saat ini isu politik, isu ekonomi, yang paling khas apa? Kondisi pandemi ini, gitu ya, yang belum berakhir dan lain sebagainya. Sementara waktu akan terus berlalu, akan terus bergulir. Lalu mulailah kita bertanya, akankah benar bahwa Tuhan segera menghancurkan dunia yang terlanjur busuk ini, yang terlanjur hancur ini, kemudian menggantikannya dengan Yerusalem baru yang turun dari langit? Dalam situasi seperti ini, di tengah keraguan kita, di tengah kekacauan kita, sikap pesimis kita, Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kata Ibrani yang digunakan kata ini di sini adalah Yahweh, yang merujuk kepada pemberian makna dari sebuah peristiwa, dan Allah dapat memperindah sebuah peristiwa yang terjadi. Jadi bukan sekadar indah, tapi memaknai peristiwa itu dengan indah, gitu ya. Sebab kita percaya bahwa Allah yang memperindah peristiwa itu. Hal inilah yang diungkapkan Pengkhotbah di ayat-ayat sebelumnya, bahwa beragam peristiwa yang pada umumnya dialami oleh manusia. Tadi kita bisa lihat itu dituliskan. Jika peristiwa itu mampu dimaknai dengan benar, maka kita akan menemukan keindahannya. Akan tetapi bisa saja saat ini kita pun belum menemukan makna dari segala peristiwa yang sudah kita lewati, yang sudah terjadi. Tapi bisa juga setelah kita melewatinya, setelah kita merasakannya, kita menemukan makna yang disebut dengan indah itu. Kita merasakan bahwa ini indah juga, peristiwa yang indah.
Sebab kita yakin bahwa hanya Allah sendirilah yang mampu membuat segala sesuatu indah, Yahweh, pada waktunya. Hal serupa pun juga diyakini oleh Yohanes dalam penglihatannya, bahwa hanya Allah sendirilah yang sanggup menjadikan segala sesuatunya baru, langit dan bumi baru, di mana terdapat kebinasaan bagi orang jahat dan kebahagiaan bagi orang-orang benar. Hal ini pun yang mengakar kuat, yang menjadi keyakinan kuat bagi orang-orang Yahudi. Yesaya menyerukannya, bahwa sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65 ayatnya yang ke-17. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, keyakinan ini pun bisa saja terkubur dalam-dalam karena penderitaan yang dialami terasa begitu berat, terasa begitu menimpa kita, dan kita tidak menghiraukannya. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya bagi kita. Allah di dalam Kristus adalah Tuhan yang menghiraukan kita, seperti tema kita pada hari ini. Gambaran langit dan bumi yang baru merujuk kepada kehidupan kekal kita ini. Ada sebuah tatanan yang ideal, di mana dosa dihapuskan. Duka cita pun akan lenyap, segala penderitaan akan hilang. Tentu saja hal ini akan terjadi jika Allah sendiri mau hadir di tengah-tengah umat manusia. Disinilah akan terjadi persekutuan yang indah itu, di antara Allah dengan manusia. Sehingga umat manusia akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Di dalam Yesaya 65 ayat 19 menegaskan, Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan kegirangan karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Ini memang merupakan gambaran masa depan. Namun di dunia ini, di masa kini pun semestinya kita sudah berlaku untuk kita. Berlaku bagi siapa saja yang mau, yang bersedia menjadi ciptaan baru, yang dengan setia mau melakukan kehendaknya. Bagi yang bersedia memberi makanan kepada orang yang lapar, kita bisa melihat di Injil tadi, memberi minum bagi orang yang haus, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi orang yang sakit dan terpenjara. Dan ini adalah hal keseharian kita. Hal-hal yang bisa kita temukan dalam hari-hari kita. Bagi yang mau melakukan pelayanan bukan untuk kesombongan, bahkan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan dengan kerendahan hati sebagai gaya hidup sehari-hari. Bukan karena ada tujuan tertentu, tapi itu menjadi gaya hidup kita sebagai umat Tuhan. Inilah yang ditegaskan dalam bacaan Injil kita. Sebab kepada orang yang melakukan hal demikianlah Allah berkenan kepadanya. Orang-orang yang melakukan kebenaran akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Hal ini pun ditegaskan dalam kitab Wahyu. Dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Wahyu 21, bacaan kita hari ini. Dalam bahasa Yunani, mungkin kita sering dengar juga bahwa Alfa dan Omega berarti yang awal dan yang akhir. Namun ketika kita lebih telisik lebih dalam, istilah awal ini merujuk kepada kata arke. Ya, ini artinya sumber segala sesuatu. Dan istilah akhir ini merujuk kepada telos. Ya, yang artinya bukan hanya merujuk kepada sekadar urutan waktu, melainkan melampaui itu, yaitu akhir dalam tujuan. Ada yang lebih kekal. Dengan demikian Yohanes meyakini bahwa segala kehidupan dimulai dan berakhir dari Allah dan di dalam Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Allah di dalam Kristus Yesus yang telah lahir bagi kita, begitu menghiraukan kita, begitu mempedulikan kita, begitu memperhatikan kita, lalu bagaimana dengan kita? Masihkah kita bersikap ragu-ragu, kita pesimis, atau bahkan
masa bodoh dengan kehidupan dan masa depan kita. Allah sendiri yang telah memulai, memprakarsai kehidupan kita. Dia yang telah berinisiatif. Maka ia jugalah yang kelak akan mengakhiri, namun dengan tujuan yang indah. Apakah kita sudah menggunakan hidup kita sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk dapat melakukan kehendaknya? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kini, di hari pertama di tahun yang baru ini, Tuhan mengundang kita untuk merespon hirauannya, merespon kepeduliannya terhadap kita dengan sikap rendah hati, mau memperdulikan, mau menghiraukan sesama kita yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan kehadiran kita dalam hidup sehari-hari kita. Sebab inilah yang diinginkannya bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menjalani hari demi hari di tahun ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan tetap memimpin setiap musim hidup kita. Kini, saat ini, mulai saat ini, janganlah ragu, janganlah takut, janganlah sia-siakan anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Teruslah melangkah bersama Yesus, Allah yang menghiraukan kita, dan berkaryalah bagi sesama. Sebagaimana ilustrasi video singkat yang telah kita tonton di awal tadi, bahwa di setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, disitulah sesama kita manusia bisa melihat gambaran Yesus dalam diri kita. Gambaran Tuhan begitu nyata, terlihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetaplah melangkah bersama Yesus, Allah yang menghiraukan kita, dan berkaryalah bagi sesama. Selamat tahun baru, selamat mempergunakan waktu dan hidup kita sebaik mungkin. Tuhan memampukan kita. Amin. Marilah kita menaruh tangan kita di dada. Kita akan mengakui pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat kita. Allah, sang sumber kehidupan kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh menyapa kami hari ini, untuk kami tetap meyakini, melangkahkan kaki kami di tahun yang baru ini dengan tetap beriman kepadamu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau, Yesus, Allah yang menghiraukan kami, meskipun kami seringkali melukai hati-Mu Tuhan, tapi Engkau tetap memperdulikan, memperhatikan kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan, umat-Mu yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan dan kerapuhan kami Tuhan, untuk kami dapat juga menghiraukan,
memperdulikan sesama kami. Bukan semata-mata untuk kepentingan kami Tuhan, melainkan itulah Tuhan yang kami rasakan dari-Mu, dan kami pun ingin Tuhan menghadirkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, di dalam persekutuan kami saat ini, kami juga berdoa Tuhan. Kami bersyukur kami dapat sampai Tuhan di tahun yang baru ini, di hari pertama kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mampu memperbaiki diri kami, untuk kami bisa lebih lagi hidup seturut dan sekehendak dengan Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia di dalam kehidupan kami. Selalu Tuhan menyerahkan segala pergumulan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami juga bersyukur untuk kehadiran gereja-Mu Bapa, GKI Mangga Besar, begitu juga dengan kehadiran Pendeta Nanang dan seluruh majelis jemaat, begitu juga seluruh aktivis pelayan-Mu ya Tuhan di gereja ini. Kami bersyukur kami bisa merasakan cinta kasih-Mu melalui mereka. Dan kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan mereka dan keluarga mereka. Mampukan dan memberikanlah tetap semangat dan sukacita dalam menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami pun yang hadir melalui persekutuan Zoom ini saat ini, kami mungkin masih memiliki pergumulan kami masih memiliki duka cita, kekecewaan, dan lain sebagainya. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Dan ajar kami untuk semakin merasakan bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kami, dan kami mau pakai hidup kami untuk lebih lagi Tuhan bisa melakukan kehendak-Mu. Engkau juga menolong Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan jawaban atas kehidupan kami. Engkau menolong kami agar dapat melalui tahun ini semua dengan baik, dan tetap lagi lebih lagi Tuhan setia untuk beriman kepada Tuhan. Ya Bapa, berkati juga Tuhan kami dengan kesehatan, dengan sukacita dan damai-Mu Bapa, agar kiranya meskipun Natal telah berlalu, tapi kasih-Mu telah nyata Tuhan, dan semakin hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami pun akan menyelesaikan ibadah kami, tapi kiranya Tuhan Engkau tetap beserta dengan kami. Kami pun berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin belum hadir Tuhan, belum bisa hadir mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau tetap menyertai dan menolong mereka. Engkau tetap memberkati persekutuan kami di GKI Mangga Besar ini, agar semakin Tuhan boleh merasakan kasih-Mu, dan semakin boleh mengasihi satu dengan yang lain. Inilah Tuhan doa dan kerinduan hati kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menghiraukan kami. Amin. Mari, bawalah persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 15 dan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mau naikkan pujian kita dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Tiada rela sujud
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bergembira atas anugerah-Mu yang telah mengantar kami memasuki tahun 2022. Berkat-berkat-Mu tak pernah putus. Engkau selalu menghiraukan seruan kami, sehingga kami tak dikuasai oleh kekhawatiran tentang yang dibutuhkan dalam hidup ini. Kini kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi sarana pewartaan akan kasih-Mu yang besar, sehingga semakin banyak orang yang tetap memelihara pengharapan kepadamu di tengah ragam rasa hidup. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menempuh perjalanan di tahun yang baru. Biarlah halaman pertama buku ziarah kehidupan kita di tahun ini diisi dengan penghayatan akan Allah yang menghiraukan, bahkan menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga dengan kesadaran dan keterbukaan, kita pun dimampukan untuk menghiraukan dan menerima sesama kita, siapapun mereka. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kembalilah ke dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah kehidupan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memperlengkapimu dengan segala yang perlu, agar di dalam kerendahan dan ketulusan engkau mampu menghiraukan dan melayani sesamamu.
Kiranya Allah Tritunggal yang kudus menguatkanmu melakukan tugas perutusanmu itu dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Happy New Year, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Tahun baru Selamat tahun semuanya. baru semuanya. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru semua. Sampai jumpa besok di kebaktian tanggal 2 Januari 2022 dalam perjamuan kudus bagi jemaat yang sudah mendaftar dan juga bagi jemaat yang masih belum bisa memenuhi kriteria untuk datang ke gereja, tetap dapat mengikuti kebaktian bersama-sama kami. Kita buka di channel YouTube GKI Mangga Besar. Terima kasih, selamat tahun baru. Ya, diingatkan kembali bagi yang belum mempunyai roti dan air anggur gitu ya, kalau mungkin bisa menyediakan sendiri kalau memang tidak sempat untuk mendapatkannya ya. Ini yang di rumah khususnya. Terima kasih itu. Terima kasih semuanya. Selamat tahun baru. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun Selamat baru. tahun baru Pak Yadi.